kita ya juga dilarang seperti itu. Jangan sampai kita menyerukan apa yang tidak kita kerjakan. Dan ada 3 ayat dalam Al-Quran yang menjadi peringatan keras bagi para dai ya. Para dai, para panitia pengajian yang ngajak-ngajak orang ngaji, para orang-orang yang share-share pengumuman kajian, share ilmu yang mereka menyuruh orang untuk melakukan sementara dia sendiri tidak melakukan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ini, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna al-kitab. Apa kalian menyuruh manusia berbuat kebajikan sementara kalian melupakan diri kalian? Ya, padahal kalian baca Alkitab. Kalau orang Yahudi kalian baca Taurat, kalau orang Islam kalian baca Al-Qur'an. Kalian baca hadis, bahkan kalian yang share. Kalian yang share, kalian tahu, ya. Jangan menjadi seperti lilin, menerangi orang lain kemudian membakar dirinya sendiri. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah. Kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. Kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, aku tidak ingin menyelisih apa yang aku perintahkan kepada kalian. Ini 3 ayat ya dalam Al-Qur'an yang mengingatkan kita, yang kita alhamdulillah kita senang berbuat kebajikan, kita senang men-share kebajikan, kita senang bikin kelompok-kelompok majelis taklim. Ini nikmat ya. Kita berharap dapat pahala yang banyak, tapi jangan sampai lupa diri kita sendiri. Suruh orang baik, kita sendiri tidak baik ya. Oleh karenanya dalam hadis yang mengerikan ya, dalam Sahih Al-Bukhari ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu yu'ta birrajuli min ummati yaumal qiyamah fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan salah seorang dari umatku pada hari kiamat kelak. Dai ini seorang dai. Dia dihadirkan pada hari kiamat kelak, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam, fatandaliqu aktabuhu, kemudian ususnya brodol dari duburnya, ususnya keluar. Keluarnya bukan pelan-pelan tapi langsung fatandaliq. Fatandaliqu aktabuhu, ususnya keluar dengan brodol dari duburnya. Fayaduru kama yaduru al-himar birohahu, maka dia pun dengan ususnya dia muter-muter seperti himar, keledai kalau ketika dia disuruh menggiling alat penggiling biji gandum ya, maka dia muter supaya alat tersebut bergerak untuk menggiling biji gandum. Maka orang ini pun muter, tapi dia muter dengan ususnya, muter. Sampai jadi heboh di neraka jahanam. Orang neraka jahanam heboh, orang mereka kenal orang ini. Ini orang mungkin top, mungkin orang ini populer, mungkin orang ini followernya banyak, kayak orang ini kalau ceramahnya mantap, orang ini pokoknya bikin heboh. Kata Nabi, fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Maka penghuni neraka kumpul, heboh, kelilingi dia. Ada apa ini orang ini? Kaget mereka. Ini orang kan baik, karena bisa sama-sama kita di sini. Mereka pada kumpul, ini orang populer, orang baik, orang seru, sedang menyuruh kebaikan. Fayaquluna ya fulan, mereka berkata, wahai fulan, alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf? Bukankah kau dahulu menyuruh kami untuk berbuat kebajikan? Wa tanhana 'anil munkar, kau yang menyuruh kami untuk meninggalkan kemungkaran. Tapi kami enggak mau dengar, kami enggak melakukan kebajikan. Tapi kau orang baik, kau yang nyuruh, kau yang berdakwah dulu, menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran. Kok bisa di sini? Heboh, neraka heboh. Kumpul orang-orang neraka kumpul. Kok bisa di sini? Fayaqul, maka dia berkata dengan penuh kepiluan hati, dengan kesedihan. Kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Aku dulu menyuruh kalian berbuat kebajikan tapi aku tidak melakukannya. Bayangkan ini. Aku menyuruh kebajikan, aku tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran, aku mengerjakannya. Maka waspada, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik sebagai dai, ya saya sebagai dai, ibu sebagai panitia pengajian, ibu suka nge-share kebaikan yang Masya Allah di display picture-nya isinya hadis-hadis, isinya ayat-ayat, isinya perkataan para salaf. Masya Allah. Kalau orang baca, orang bisa terpesona dengan nasihat-nasihat tersebut. Kemudian ternyata kita sendiri waliyadzubillah atau kemudian tidak melakukan apa yang kita sebarkan tersebut. Oleh karena saya sering sampaikan bahwasanya yang paling utama untuk mengerjakan, yang paling membutuhkan apa yang kita share adalah diri kita. Kita yang paling utama. Karena kalau kita hanya bisa ngomong, kita akan celaka pada hari kiamat kelak. Dan akhirnya nasibnya seperti orang ini. Malu kalau orang datang, loh,
Ibu-ibu kan dulu ketua majelis taklim. Ibu dulu kan yang ngajak-ngajak pengajian. Ibu yang ini, ibu, kenapa bisa di sini? Ya, repot. Repot. Makanya seorang muhasabah diri. Kita ini punya kekurangan. Kita banyak istighfar. Kita banyak istighfar. Timbul pertanyaan, Ustaz kalau begitu, kalau kita belum baik kita enggak boleh berdakwah? Enggak. Kita sekarang dibebani dengan dua perkara. Kita ada beban dari Allah. Ya kita disuruh menyampaikan dan kita suruh mengamalkan apa yang kita sampaikan. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha semaksimal mungkin. Dan tidak mungkin kita meninggalkan seluruh maksiat. Makanya kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ayyuna alladzi lam yaslam minal munkar? Siapa di antara kita yang selamat dari kemungkaran? Ya. Di antara kita pasti ada yang melarang kemungkaran, dia lakukan. Di antara kita pasti ada yang menyuruh kepada kebaikan, tidak dia kerjakan. Kawan-kawan salat malam, di sini tidak salat malam. Kawan-kawan jaga pandangan, di sini tidak jaga pandangan. Terus apa yang kita lakukan, Ustaz? Kita berhenti dari dakwah, kita berhenti dari menyebar pengajian, kita berhenti dari share ilmu. Sementara ahlul batil, tukang maksiat, share di sana sini kejahatan mereka, kebatilan mereka, kesesatan mereka, kekufuran mereka, ateis mereka sebarkan. Terus kita gimana, Ustaz? Jalan, tapi sering beristighfar kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar kita bisa melaksanakan semaksimal mungkin. Ya, agar kita punya uzur di depan Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha. Kalau terjerumus dalam kemaksiatan, segera istighfar kepada Allah. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Ya, jangan tunda-tunda. Jadi ayat ini ayat yang mengerikan bagi para dai. Tapi mereka harus tetap menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan orang yang hanya bisa ngomong, tidak mengerjakan, ini ciri-ciri Yahudi. Ciri-ciri pendeta Yahudi. Makanya Allah tegur mereka. Atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian bisa ngomong tapi melupakan diri kalian. Ya.